Buat mama-mama nih yang sekarang lagi mulai cari sekolah buat anaknya, aku cuma mau bilang sih, jangan buru-buru ambil keputusan cuman karena sekolahnya itu lagi terkenal atau banyak yang rekomendasiin. Soalnya ya aku pernah loh ada di fase itu, bingung, overthinking, lihat banyak sekolah rasanya semuanya itu bagus-bagus gitu kan. Tapi setelah aku ngalamin sendiri proses nyari sekolah, ya menurut aku itu ya, survei sekolah itu paling penting. Dan memang sebaiknya jangan asal pilih sekolah. Karena yang akan ngejalanin sekolah itu setiap harinya itu bukan kita aja, tapi juga anak kita kan. Makanya ya, dulu itu waktu aku cari sekolah buat anak, itu aku lumayan detail gitu waktu survei. Aku bener-bener nyaring satu persatu. Pertama, aku cari tahu dulu nih semua sekolah yang menurut aku itu oke di wilayah rumah aku. Ya pokoknya aku list dulu tuh semuanya, semua sekolah yang ada di deket-deket rumah aku gitu kan, yang ada di sekitaran rumah aku. Mau itu sekolah negeri, swasta, sekolah agama, sekolah umum. Aku ngelihat semua pilihannya, karena menurut aku ya, jangan langsung terpaku sama satu sekolah aja. Kadang kita itu terlalu fokus ya sama satu sekolah yang misalnya itu lagi viral atau lagi sering muncul gitu di media sosial, lagi sering direkomendasiin nih, bagus nih, bagus. Padahal belum tentu itu yang paling cocok loh buat anak kita. Nah, setelah punya daftar beberapa sekolah, aku mulai nyortir dari hal yang kelihatannya itu sederhana. Tapi ternyata ini tuh pengaruh banget loh pas nanti kita ngejalaninnya. Apa coba? Jarak dan akses perjalanan. Coba deh bener-bener dipikirin, kalau tiap hari anak kita sekolah di situ, realistis nggak perjalanannya? Soalnya ya, percuma loh sekolah bagus, tapi kalau tiap hari perjalanannya itu bikin capek, itu bakal kerasa banget tuh lama-lama. Bukan cuman anaknya aja yang capek, orang tuanya juga. Aku tuh dulu sampai ngeliat jalannya itu kayak gimana. Macet nggak? Macetnya itu sampai yang kayak gimana? Terus kalau hujan itu rawan banjir atau enggak? Oke lah, katakan sekolahnya itu memang nggak banjir, tapi akses jalan ke sananya itu banjir atau enggak? Kalau bawa motor, aman atau enggak? Kalau mau bawa mobil, susah nggak? Jalannya kecil atau gimana? Parkirnya gimana? Terus nanti kalau suatu hari nih anak kita harus naik transportasi umum, aksesnya ada atau enggak? Hal-hal kayak gini tuh ya sering dianggap sepele di awal. Padahal ya, ini tuh dijalanin setiap hari selama bertahun-tahun. Apalagi kalau SD kan 6 tahun loh. Bayangin, ya kan? Nah, biasanya dari situ aja udah mulai kesortir nih beberapa sekolah, udah mulai ada yang gugur dan didapatlah kandidat sekolah yang bener-bener oke nih masuk nih dari jarak sama dari perjalanan dan transportasinya. Nah, setelah itu aku mulai survei biaya. Ini nih menurut aku paling penting banget ya dibahas, apalagi sama pasangan itu harus terbuka. Soalnya kadang kita itu cuma fokus ngeliat uang pangkalnya aja, ya enggak? Padahal yang paling panjang itu apa? Biaya bulanannya. Aku tuh dulu ya sampai bener-bener ngitung semuanya. SPP-nya berapa? Ada uang makan atau enggak? Ada uang jemputan atau enggak? Kegiatan tambahan bayar lagi atau enggak? Terus aku juga cari tahu nih biaya lain yang kadang baru kerasa pas anak kita udah masuk sekolah. Kayak uang kas, daftar ulang tahunan, biaya buku, seragam, acara sekolah, studi tour. Kadang belum lagi iuran-iuran lain lah. Itu tiba-tiba ada. Itu aku sebutnya uang goib. Menurut aku nih ya, itu tuh penting banget ditanya dari awal. Karena sekolah itu bukan pengeluaran sebulan 2 bulan, tapi ini tahunan. Ingat ya, tahunan. Apalagi kalau anak kita itu lebih dari satu. Jadi memang harus realistis deh ngitungnya sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan keluarga. Soalnya menurut aku nih ya, jangan sampai kita terlalu memaksakan demi sekolah tertentu, tapi akhirnya tiap bulan itu malah jadi beban dan bikin stres sendiri. Nah, setelah makin kesortir lagi, baru deh aku lihat kualitas guru dan lingkungan di sekolahnya. Buat aku, ini justru bagian paling penting sih. Karena sebagus apapun gedung sekolahnya, kalau gurunya itu nggak oke, ya sayang banget sih. Aku pribadi nih ya, lebih suka sekolah yang gurunya itu sabar, komunikatif, dan memang perhatian gitu loh sama anak-anak. Bukan cuman fokus ke akademik atau ke nilai. Soalnya tiap anak itu karakternya pasti beda-beda. Ada yang cepet nih nangkep pelajarannya, tapi ada juga yang perlu dibimbing pelan-pelan. Ada yang sensitif, ada yang pemalu. Jadi menurut aku, guru yang baik itu bukan cuman yang pinter ngajarin pelajaran, tapi juga yang ngerti nih gimana cara menghadapi anak-anak itu dengan baik.
Aku juga biasanya perhatiin nih, cara guru ngomong ke murid, cara mereka respon anak-anaknya itu kayak gimana, cara mereka komunikasi sama orang tua itu juga perlu dilihat tuh, perlu dipikirkan. Soalnya kita juga pasti akan berhubungan terus sama guru, apalagi untuk SD ya. Itu pasti orang tua sama guru itu nggak ada komunikasi sama sekali. Anak-anak kita itu ya bakal ngabisin banyak waktunya itu di sekolah. Jadi lingkungan dan orang-orang di dalamnya itu ya memang penting banget. Makanya nih, kalau ada mama-mama yang sekarang lagi mulai nyari-nyari sekolah nih buat anaknya, menurut aku sih ya, jangan takut buat survei detail. Jangan takut buat banyak pertimbangan. Karena milih sekolah itu bukan berarti soal cari yang paling mahal atau yang paling viral, tapi cari yang paling cocok buat anak-anak dan paling realistis buat keluarga kita.